Baik, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Oke, jadi ini pertemuan terakhir. Jadi minggu depan sudah UAS ya. Minggu depan Anda sudah UAS, jadwalnya tanggal 16 ya. Nanti ya seperti yang saya minta, sedapat mungkin coba dibuat hasil risetnya yang sudah Anda lakukan dikemas dalam bentuk video atau apa ya, juga dalam bentuk laporan kecil apa yang sudah Anda lakukan. Nah, nanti mungkin khusus yang video itu opsional, saya kira mungkin kalau ada yang ingin menampilkan hasil rekaman pekerjaannya boleh ya, lebih baik saya kira. Jadi saya bisa melihat sejauh mana Anda yang sudah kerjakan ya. Jadi pada intinya kan kita menggabungkan banyak ilmu. Jadi mata kuliah robotika ini kan menurut saya sudah levelnya yang paling tinggi. Jadi karena Anda juga seharusnya belajar banyak di sini, mulai mikronya sendiri, ya kan? Kan kalau tidak bisa mikrokontroller kan berarti nggak akan bisa mewujudkan robotiknya. Jadi Anda tentunya mikrokontrollernya juga harus bisa. Nah, selain mikrokontroller tentunya apa? Kan berarti ini gabungan mata kuliah mikrokontroller dan kemudian apa? Kalau Anda mau menggunakan algoritma kecerdasan buatan, tentunya Anda juga harus mempelajari, dan itu ada di mata kuliah kecerdasan buatan untuk algoritma kendalinya ya. Nah, salah satunya mungkin Anda sudah kita pelajari ya, menggunakan deep learning. Nah, itu salah satu saja, nanti sebenarnya bisa diganti-ganti untuk algoritma kendalinya. Termasuk pengenalan objeknya, untuk mengenali penghalang dan sebagainya. Jadi ini tinggal review saja sebenarnya. Selain mungkin mesin learning juga, jadi ini kan gabungan dari banyak mata kuliah. Mikrokontroller, kecerdasan buatan, mesin learning, ya mungkin juga analisa citra. Kalau Anda bekerja dengan image, kan Anda robotnya pakai kamera juga. Jadi analisa citra dan visi, dia ada mata kuliah ACVK itu, analisa citra dan visi komputer. Nah, dan tentunya yang semuanya itu diintegrasikan dalam bentuk robot. Ya. Nah, syukur-syukur kalau Anda sudah menerapkan hasil review yang minggu lalu kan sebagian sudah mencoba, namun masih ada beberapa kendala. Tapi saya kira tidak masalah. Yang penting Anda tinggal lanjutkan lagi sejauh mana nanti sampai robot Anda bisa jalan ya. Nah, mungkin sekedar review saja. Jadi mungkin dulu sudah pernah saya sampaikan juga untuk ini ya, sebentar ini saya tampilkan dulu. Jadi sebelumnya dulu kan pernah saya sampaikan sebenarnya yang kita inginkan adalah menjadikan paling tidak robot surveillance ya, robot pengawasan, surveillance robotik. Oh ini kok bisa begini? Biarin aja. Jadi yang saya sudah infokan kan Anda bisa pakai yang ada di jurnal kursor saya yang terakhir ini. Ini linknya kan juga sudah saya infokan dulu. Mungkin kalau lupa bisa saya taruh lagi di grup. Saya infokan lagi di grup. Nah, nanti Anda bisa mengakses yang di sini, yang ada deep learning based robot object, deep learning based object recognition robot control via web and mobile using IoT ya, IoT connection. Ini kan kalau Anda download nanti seperti ini. Nah, ini kan sudah malah memanfaatkan gabungan dari teknologi IoT ya. Jadi robotnya tidak hanya di depan mata kita,
Jadi robotnya bisa Anda kendalikan jarak jauh, memanfaatkan koneksi IoT ini ya. Nah, untuk IoT sendiri kan kita juga sudah ajarkan salah satunya untuk bisa berjalan IoT ini Anda butuh cloud IoT yang bisa Anda gunakan yang saya infokan kemarin pakai IoT.net. Ini IoT.net masih jalan terus, ini versi free-nya masih ada terus harapan saya. Jadi Anda masih bisa gunakan terus, meskipun nanti Anda mungkin untuk skripsi dan seterusnya. Ini yang versi free ini masih terus bisa untuk 3 device, 6 user, 6 user device ya, 3 connection. Nah ini sudah lumayan kalau Anda untuk skripsi, untuk riset, untuk mungkin nanti kalau bekerja, Anda bekerja juga masih bisa pakai yang free. Mungkin kalau di kantor butuh koneksi yang lebih bagus dan mungkin perlu sertifikat, bisa pakai yang premium ini. Dan itu pun nggak mahal saya kira, karena ini kita kembangkan untuk pendidikan ya, untuk riset. Nah, saya kira untuk IoT-nya Anda juga sudah belajar, dan ini Anda kalau lupa tinggal diulangi kembali dari jurnal ini. Jurnal ini sebenarnya seperti ringkasan yang sudah kita pelajari satu semester ini. Jadi semua ada di sini, ini ringkasannya ya. Dan mikro yang kita pakai pun kita menggunakan .mcu ini. Ini saya kira kalau Anda beli juga sudah ada. Dan murah sekarang, semakin murah. Nah sebenarnya yang terbaru saya sudah pakai LSP32 ya. Ya daripada 8266 ya. Jadi sekarang kan sudah ada yang ya sebenarnya bukan baru tapi memang memberikan agak sedikit berbeda cara pemrogramannya, terutama pin-pinnya kan juga beda. Tapi secara prinsip ya mirip Node MCU ini, jadi nggak masalah ya. Kemudian apa namanya? Ini cara koneksi ke Internet of Things-nya. Harus ada koneksi internet dan harus ada mikronya. Dan tentunya apa? Ini ada robotnya di sini ya. Nah, robotnya ini bebas. Kalau yang sudah saya contohkan ini kan tinggal mengganti dari RC car, robot mainan itu, robot RC, diganti otaknya dengan mikro, dan drivernya untuk menggerakkan motornya juga diganti. Karena sudah tidak memanfaatkan yang ada, tinggal dipakai yang ini L298 drivernya. Nah kemudian untuk mata robotnya menggunakan sensor, salah satunya Kinect Xbox 380 ini. Tadi kan dari Anda tidak ada yang punya ini untuk Kinect ini, tapi seandainya Anda punya, nggak tahu mungkin kampus Anda kalau sudah tidak WFH, ini bisa dibeli dan juga tidak terlalu mahal daripada waktu saya beli dulu ya. Sekarang infonya sudah lebih murah. Ini Kinect ini kelebihannya kan biasanya kalau kamera biasa hanya RGB ya, jadi red, green, blue. Nah, khusus yang Kinect ini bisa RGBD depth. Nah, jadi ini kan ya, kalau di paper-paper itu bisa mengenali medan yang 3 dimensi. Jadi robot bisa menaiki anak tangga dan sebagainya itu ya. Yang di paper-paper robot bisa menaiki anak tangga, itu bisa pakai Kinect Xbox ini. Nah, Kinect-nya ini karena dia harus ada komputer untuk memvisualisasikannya, jadi dia harus connect ke komputer, dan komputernya ini kan berarti harus berjalan bersama robotnya ya. Jadi komputernya atau laptopnya ini naik di atas robotnya sini. Dan untuk hasil pembacaan Kinect-nya, untuk mengenali objek, selanjutnya diolah oleh program yang ada di laptop ini atau di komputer ini. Nah kemarin kan sudah kita ajarkan juga menggunakan Jupyter Notebook ya, Python Jupyter Notebook untuk mengenali objeknya. Nah salah satu metode klasifikasinya menggunakan deep learning ya. Nah deep learning pun yang kita pakai masih sederhana,
menggunakan modul DNN yang punyanya ini Deep Neural Network punyanya OpenCV yang kita install pada saat kita memang harus perlu membaca kamera ya. Di Python kan ada modul OpenCV, itu memang open computer vision, jadi dia adalah dirancang untuk computer vision ya. Nah di situ kebetulan ada DNN modul yang bisa dipakai untuk aplikasi deep learning-nya. Nah itu saya kira saya sudah ajarkan semua, selanjutnya tinggal prakteknya ya. Nah cuman untuk ngecek prakteknya kan kemarin sudah saya tanya satu-satu, ya ada yang masih di mikro, ada yang sudah mencoba robot dan lain-lain. Yang IoT juga sudah. Memang yang kita pelajari cukup kompleks, maka target saya sih tidak terlalu muluk-muluk. Yang penting Anda nanti kalau mau mengembangkan lagi, ya ini Anda sudah bisa mengembangkan sendiri ya. Jadi setelah kuliah ini kan kalau Anda mau menekuni riset ini masih bisa ya. Dan sebenarnya masih ada kekurangan dari ini yang di paper saya ini. Ini kan kendalinya lewat mobile dan lewat handphone ya. Mobile handphone dan lewat web ya. Berbasis web dan versi mobile. Nah, yang mobilnya ini kita menggunakan mobil IoT MQTT panel yang bisa di-download free ya di Play Store. Nah, ini sebenarnya anak-anak sekarang ini tidak terlalu menyukai aplikasi yang sudah jadi ini. Mereka kadang bikin sendiri ya. Jadi aplikasi mobilnya ini bisa dimodif atau dia karena dia bisa bikin sendiri, pengembangannya masih banyak ya. Yang menggemari atau yang suka pemrograman mobile, ini banyak mobile developer aplikasi yang siap bisa dipakai. Misalnya anak-anak ada yang pakai React Native, ada yang pakai Android Studio dan lain-lainnya. Jadi banyak, saya kira kalau Anda tidak suka menggunakan IoT MQTT panel seperti yang saya jelaskan ini, Anda bisa kembangkan sendiri ya. Tapi kalaupun pakai IoT MQTT panel, Anda sudah bisa meremote dan sebagainya ya, menampilkan hasil posisi dan sebagainya kalau mau ditambahi posisi. Ini sudah, yang web juga sudah. Jadi selanjutnya ya tinggal Anda lakukan pendalaman saja. Termasuk yang mungkin hari ini yang metode algoritma deep learning yang ada di ini Python di laptopnya ini. Nah itu tinggal Anda kembangkan kelanjutan dari yang kemarin. Kemarin kan kita sudah pakai yang pertama pakai DNN, yang kedua pakai CNN, tapi yang CNN yang kedua masih memanfaatkan kelas atau data set orang lain ya, pakai CIFAR ya. Yang hari ini mungkin bisa kita coba contohkan yang kalau menggunakan own dataset ya. Kalau pakai dataset kita sendiri ya. Ini yang own dataset kemarin linknya kan masih sama. Jadi yang CNN yang pakai CIFAR sudah pernah saya infokan ya di grup. Ada di mana itu? Yang menggunakan TensorFlow ya. Ya yang ini. Yang ini kan sudah menggunakan CNN. Kelebihan CNN ini kan ada konvolusinya itu. Jadi dia ini untuk ekstraksi fitur dari image. Hari ini ada yang masuk. Ini bisa gini ya. Biarin aja ya. Ini. Jadi kemarin kita sudah menggunakan CNN. CNN yang sudah ada ini contoh langsung dari TensorFlow ini juga sudah jalan. Ini kan kemarin sudah, cuma kita memanfaatkan dataset yang sudah ada. Ini punyanya CIFAR. Ini kan kita sudah demokan dan sudah berjalan sampai pengenalannya 70 sekian persen ya. Nah yang hari ini saya ingin coba contohkan kalau gimana Pak kalau tidak menggunakan data CIFAR.
tapi pakai own dataset ya, dataset kita sendiri. Nah, Anda tinggal ganti pada saat step yang di sifarnya ini. Ini ya, Anda mengganti step yang di sini. Ini contohnya, ini kita terapkan misalnya untuk ini yang sudah kita teliti atau ini mahasiswa ada yang penelitian ini untuk pengenalan ikan, tapi kita ganti metodenya pakai CNN. Jadi dia sebelumnya menggunakan support vector mesin datanya, ini saya ganti menggunakan CNN. Yang CNN ini persis semuanya masih menggunakan yang ada di library yang tadi, cuma ditambahkan antara lain ya, kayak gini ya, untuk ngambil image-nya, termasuk scikit-learn juga harus diinstal, scikit-learn-nya yang di library-nya ya. Atau mungkin ini juga perlu kalau mau mengembangkan yang versi ini saya kopikan saja, jadi library yang dibutuhkan ya. Library yang dibutuhkan. Nah, ini library-nya. Library yang dibutuhkan. Kemudian bedanya ya bedanya waktu manggil datasetnya ini. Nah ini harus sudah disiapkan dulu. Kan dataset kita ada di laptop, jadi sudah ada di direktori. Ini kan mengenali jenis-jenis ikan ya. Jadi ada ikan 5 macam ini, ada ikan komet, manfish, molly, redfin. Nah ini semua ini harus sudah ada di folder ya. Ini harus sudah ada di folder. Mungkin kalau di sini posisinya kalau di laptop ada di, nanti saya tunjukkan. Sudah saya taruh di mana ya? Tadi namanya CNN. Dataset di folder dataset training data comet dataset. Nah, ini dataset training data ya, ini misalnya kan dibagi dua, untuk pelatihan kita simpan di folder training ini ya, ini ada macam-macam misalnya gambar komet. Nah seperti ini sudah harus disiapkan dulu datanya, macam-macam jenis gambar komet, ukurannya harus sama. Ini nanti ukuran ini menentukan waktu dibaca oleh CNN ya. Ini training datanya untuk manfish juga seperti ini, disiapin datanya dulu untuk pelatihannya. Terus untuk jenis ikan yang lain, ikan molly, seterusnya ya. Ikan redfin, nah, seperti ini. Ikan zebra. Nah, ini bisa ngambil dari mana-mana, dari ini yang banyak di internet kan tinggal diambil, terutama yang tidak, ini yang gambar free aja, diambil, dikumpulkan dengan ukuran yang sama. Nah ini untuk yang training datasetnya kan dibagi dua, untuk proses pelatihan atau training dan testing. Nah ini untuk pengujiannya. Ini digunakan data yang lain, jadi kita ngambil data yang lain, diambil masing-masing 10. Kalau yang tadi masing-masing ada 40 ya, waktu pelatihannya ada 40 ya. Jadi butuh masing-masing 50, 40 untuk pelatihan, 10 untuk pengujian ya. Kalikan 5 jadi total 200. Ini yang testingnya ya. Manfish. Ini adalah gambar ikan yang berbeda. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah coding untuk membacanya. Jadi seperti ini, bedanya di sini. Jadi ini yang membedakan dengan yang contoh sebelumnya. Kalau contoh sebelumnya kan langsung download dari Sifar ya. Nah, ini kemudian panggil data ujinya juga. Nah ini sebelumnya harus disiapkan dulu seperti tadi. Ini boleh juga kalau mau suatu saat barangkali ada yang
mau melanjutkan risetnya. Ini adalah untuk baca foldernya. Oke. Nah, selanjutnya tinggal dicek ukuran masing-masing. Ini ya opsional, ini biar kita lebih tahu saja. Nah, ini kalau di Python kan bisa memanfaatkan ada library NumPy, NP ini kan NumPy, shape ini untuk menampilkan dimensinya. Ya, comet tadi kan ikan comet. Nah, ini masing-masing sebanyak 40 datanya, ini kan. Nah, ukurannya 100 kali 100 pixel. Ya. Kemudian ada 3 di sini, ini menunjukkan kanalnya atau channel red, green, blue-nya ini ya. Jadi kanal RGB-nya. Nah, jadi ini ukurannya yang hasil pembacaan ini. Ini nanti menyesuaikan di arsitektur CNN-nya ya. Ini kan yang berbeda di sini. Jadi dengan contoh sebelumnya yang di TensorFlow kan ukurannya berbeda. Di sini ukurannya berapa kemarin? Ukurannya adalah 332 ya, 32 kali 32. Jadi ukuran gambar yang ngambil dari CIFAR itu adalah 32 kali 32 pixel. Ini nanti menentukan waktu kita membuat arsitektur ini ya. Kemudian ini untuk ukuran dari dimensinya. Untuk yang pelatihan dengan cara yang sama, ini untuk yang pengujian ya. Yang pengujian. Nah, ini tinggal kalau mau dikumpulin datanya dalam vertical stack-nya. Ini kan dikumpulkan tadi kan satu-satu ini dikumpulkan. Yang tadi 40 40 40 sekarang jadi 200. Ini mengumpulkan saja sini teknik mengumpulkan datanya. Nah, ini kalau ingin ngecek sebelum dinormalisasi kan pakai ini ya RGB jadi masih asli, masing-masing 0 sampai 255 ini angkanya. Kemudian dinormalisasi nanti dibagi 255 masing-masing. Nah, nanti akan menjadi 0, gitu ya. Ini bentuknya setelah dinormalisasi akan menjadi 0, begini. Ya, ini masing-masing hasil pembacaan pixelnya. Kemudian ini dengan cara yang sama dilakukan tadi untuk data latih, ini untuk data uji ya. Caranya sama sebelum dinormalisasi dan sesudah dinormalisasi. Nah, yang berikutnya adalah memberi labelnya. Memberi labelnya kan masing-masing ada 40 data. Dari 40 data diberi label sendiri-sendiri. Untuk ikan komet diberi label 0, ikan manfish diberi label 1, ikan molly 2, red fan 3, zebra 4. Ini ya, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini kemudian dicek ukurannya ini seperti tadi, kan masing-masing ada 40 datanya. Selanjutnya, ini digabungkan, kalau tadi vertikal, sekarang horizontal stack-nya, digabungkan, masing-masing menjadi total jadi 200, kan. Itu untuk data latihnya dilakukan dengan cara yang sama untuk data uji. Diberi label juga 0 sampai 4. Sama dikumpulin ke ini. Dapat jadi 50, masing-masing kan 10 ya. Nah, ini untuk menampilkan saja salah satu sampel dari gambar masing-masing. Kalau mau diplot gambarnya, akhirnya seperti ini ya. Ini kalau mau ngambil contoh ini, sebenarnya kita ulang-ulang saja, karena ini kan dengan ikan jenis yang berbeda. Ini yang untuk komet, kemudian ini untuk manfish, dan sebenarnya kodenya sebenarnya sama, tinggal diulang untuk jenis ikan yang lain. Ini kalau mau
Nah, sekalian codingnya bisa Anda coba. Belum masih. Seperti itu. Kemudian ini sudah. Nah, selanjutnya tinggal seperti yang di webnya TensorFlow tadi, langkahnya. Ini yang pelatihan, ini sebelumnya ini menampilkan gambar saja yang untuk pengujian. Ini untuk sampel ujinya. Nah, yang selanjutnya adalah untuk membuat ini arsitektur dari konvolusi neural network-nya ya. Ini, jadi ini kan sesuaikan dengan apa namanya ukuran pikselnya ya. Ini ngambil dari contoh yang di TensorFlow tadi ya di sini kan. Karena kalau di TensorFlow mengambil data CIFAR adalah 32 kali 32. Nah, bedanya yang punya kita ini ukurannya 100 kali 100. Kalau di sini 100 biasanya ngikuti juga arsitektur di sininya juga 100 dan seterusnya ini ngikuti yang ada di contoh ini. Ada di sini ya. Jadi yang seterusnya ini sudah sama atau tinggal disesuaikan mengikuti contoh yang ada di sini. Seperti itu skripnya, jadi tinggal dilanjutkan, nanti tinggal diplot bentuk arsitekturnya. Ini pada saat convolutional, dia kan gabungan mass pooling dan convolutional. Convolve, mass pooling, diulang-ulang. Baru nanti di classification itu di flatten kan. Jadi tadi hasilnya kan dalam bentuk matrik, dari matrik ini dibentuk menjadi kolom ya. Jadi vektor kolom saja, jadi array ini ya. Di flatten ini pakai klasifikasi biasa, nah, biasanya pakai feed forward ya, jadi kayak neural biasa nih. Sini, nah ini masih ngelanjutin yang tadi, ini bentuk arsitektur totalnya ya. Udah, habis itu dilakukan proses pelatihannya masih sama, ngikuti yang ada di contohnya TensorFlow. Ini pokoknya yang ini diikutin aja, setelah arsitektur kan pelatihan. Nah, ini. Proses pelatihannya kan sama. Oke, ini dilatih sampai dapat the best-nya. Ini kalau sudah saya ulang-ulang, yang the best ada di sini ya. Sampai berapa efforts. Nah, di sini diulang-ulang sampai berapa. Ya tergantung dia mau kitanya sampai berapa di sini. 20 efforts ini kita coba. Nanti ditampilkan hasil validasi menggunakan data ujinya juga ya. Nah, ini grafiknya. Jadi di sini bisa dites hasil-hasil pengujiannya sudah bisa di atas 80 nih, 83, sekian persen ya. Ya sudah lumayan lah ya. Nah, ini kalau dites tampilin gambarnya, ini untuk memastikan hasilnya, untuk memprediksi kan ada 50 gambar data uji ya. Nanti dilihat berapa persen keberhasilannya. Jadi kan 83 sekian persen. Nah, ini bisa dilihat dari hasilnya ini. Misalnya ini, yang kita beri label 0, ini ikan komet ini, hasil prediksinya 0. Nah, berarti benar ya. Jadi yang kita harapkan dia dalam menebak ikan komet dengan label 0, hasil prediksinya juga 0. Nah, ini berarti benar ya. Nah, ini bisa dilanjutkan. Yang ini terus sampai 50, ini 0, diprediksi 0 berarti benar. Nah, ini baru salah di sini. Ini yang diharapkan 0, hasil prediksi modelnya 2. Berarti ini salah, nanti dicatat salah benarnya berapa totalnya. Ini juga salah, harusnya 0, kita prediksi 2. Ini harusnya 0, 0 berarti benar ya. Dan seterusnya sampai 10 untuk ikan komet. Dan setelah ikan komet, ya main fish ini yang 1, level 1 diprediksi 1, berarti benar, dan seterusnya
Nah, ini ada yang salah, harusnya 1, ikan manfish kita prediksi sebagai 2. Nah, begitu ya, dan seterusnya sampai selesai dihitung yang benar berapa masing-masing ikan dibagi 5 jenis ikan. Masing-masing dapat persentase keberhasilan 84%. Cocok kan? Jadi dites satu-satu juga sama dengan hasil pelatihan waktu di sini. Hasil proses di sini kan juga menyebutkan 0,84. Nah, kira-kira seperti itu contoh penerapannya. Ini nanti datanya dari mana, Pak? Ya, Anda cari di internet kan ada. Ini tinggal diganti-ganti objeknya. Kalau Anda nanti robot kita mengenali botol, ya tinggal diganti gambar ikannya ini dengan botol, gitu ya. Terus robot mau mengenali apa lagi selain botol, gelas dan lain-lain, yaitu dicari saja sampel-sampel botol, sampel-sampel gelas, dan seterusnya dilakukan pelatihan CNN-nya ini nanti waktu uji cobanya. Nah, yang di sini, yang di mana online tadi, yang di online kan kita gunakan untuk mengenali objek ya. Nah, ini misalnya yang dikenali adalah botol, nanti seperti ini ya. Ini orang, person, gitu. Ya, harapannya ya Anda sudah bisa seperti ini kan sudah lumayan ini jadi robot mengenali. Cuman ini tidak pakai CNN ini ya. Ini pakai DNN, Deep Neural Network ya. Sedangkan yang tadi yang saya contohkan tadi kan mengambil ide di sini menggunakan convolutional neural network. Tapi intinya algoritmanya ini sama-sama deep learning, cuma beda arsitektur. Nanti Anda bisa kembangkan sendiri ya. Saya kira seperti itu. Nah, cuman mungkin bedanya kalau yang ini mana tadi? Bukan yang ini, yang ini. Nah, yang ini kan gambar baca dari gambar ya. Nah, ini bagaimana supaya real time? Nah, itu juga ada pekerjaan lagi. Ini kan dari yang tidak real time dirubah real time, itu nanti waktu pelatihannya ini mungkin bisa tidak real time. Jadi ini Anda selesaikan dulu. Dia kan sudah punya pengenalan fitur dan bobot hasil yang di feed forward flatten layernya. Itu kan akhirnya apa? Itu sudah siap baru dipakai real time-nya. Gitu. Jadi program real time-nya kan sudah saya contohkan yang lalu pakai kamera webcam ya. Jadi ini memang masih ada satu step lagi. Jadi kalau Anda menggunakan yang ini dia tidak real time, tidak langsung dari kamera real, tapi ini dari gambar yang offline atau gambar yang disimpan dulu ya. Itu nanti ada sedikit sedikit teknis yang harus disesuaikan, terutama pembacaan kameranya secara real time. Ya agak ini ya memang untuk mengganti DNN dengan CNN ya perlu effort lagi, jadi nggak semudah itu, tapi rasanya tetap bisa. Ya cara kerja yang DNN yang sampai di sini, yang untuk mengenali ini kan kemarin juga yang saya demokan tidak menggunakan Kinect ya, pakai kamera biasa webcam. Prinsipnya sih kalau mengganti Kinect ya tinggal di-off-kan, di-disable yang webcamnya, nanti diaktifkan Kinect-nya. Tapi kalau nggak pakai Kinect, Kinect-nya di-disable atau dicopot, jadi cukup pakai webcam. Nah, bagaimana webcam bisa mengenali yang offline? Yaitu disesuaikan coding waktu of real time di awal pembacaan seperti yang kemarin juga boleh pakai OpenCV. Nah, cuma nanti algoritma pengenalannya dirubah menggunakan yang ini, yang prediknya ini. Ini kan ada satu script
satu skrip waktu pengenalan terakhir ini setelah diajari, kan cuma satu skrip model predik ini ya. Jadi hasil prediksinya nanti terserah variabelnya, tapi ada satu model predik ini, dot predik. Nah ini yang ambil dari real time gitu. Kalau ini kan model predik langsung baca dari image, ya kan. Nah sedangkan yang kita inginkan kan real time. Nah gimana Pak? Itu riset sendiri lagi, itu butuh waktu. Dan biasanya anak-anak ya memang kesulitannya di situ menggabungkan OpenCV dari gambar yang mati ini yang diam dari folder diganti langsung real hasil pembacaan webcam ya. Ya nanti disesuaikan. Nah itu butuh pengalaman dan harus digabung-gabung pemrogramannya. Program kita yang sebelumnya yang untuk menghasilkan ini kan sudah ada, cuman diganti pengenalan polanya ya. Kalau tidak nanti dibuat jembatan, jadi waktu baca kamera yang di contoh saya itu di buku itu saya baca kamera saya simpan di file gitu teknisnya. Tapi harus cepat waktu baca di file. Nah pada saat yang bersamaan program DNN kalau kemarin ya, DNN-nya langsung baca apa? Langsung baca file tersebut. Tapi ini nanti ada ininya, ada kelemahannya, hasil pengambilan data keberapa gitu biasanya nge-lag gitu. Ya itu mungkin buat batasan masalahnya ya. Kecuali Anda bisa mengatasi supaya tidak nge-lag, dia langsung real time terus seperti ini ya sangat bagus. Tapi teknik pemrogramannya mungkin perlu dipikirkan, nyimpen di memori ya. Jadi tidak disimpan di folder tapi di memori langsung dikenali. Seperti itu, saya kira mungkin kalau mau mengganti DNN ini kan kita pakai DNN, jadi kalau Anda baca algoritmanya di sini adalah pakai DNN. Nah, ini kalau DNN di sini mungkin tidak terlalu sulit ya. Kemudian ini kita pakai DNN. Nah, sedangkan yang saya jelaskan tadi, ini pakai CNN. Nah, silakan kalau mau bereksperimen lebih lanjut, DNN-nya diganti CNN. Tapi yang CNN ini harus dirubah ke real time ya. Ini contohnya saya gunakan untuk objek yang lain, tinggal diganti ke di robot. Robot biasanya ya bisa jadi kayak yang mau dikenali benda-benda seperti ini. Jadi kan ini dianggap obstacle, jadi nanti begitu robot melihat obstacle ini dia akan putuskan turn right apa turn left ya, belok kanan, belok kiri. Nah, memutuskan belok kanan, belok kirinya itu menunggu ada apa di depan ini. Nah, itu menggunakan pembacaan pakai CNN dulu atau DNN. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau di konsep atau teori memang sepertinya gampang ya. Tapi nanti Anda waktu di coding langsung, nah itu Anda butuh pengalaman dan butuh keuletan ya. Jadi harus apa ya, willpower harus ulet ya. Saya kira begitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Ini sekalian menyelesaikan algoritma terakhir CNN untuk menggantikan DNN ya. Convolutional Neural Network menggantikan Deep Neural Network untuk algoritma pengenalan objek bagi robot cerdas kita. Sekalian mungkin mengevaluasi dari pertemuan pertama kita sampai hari ini. Nanti syukur-syukur kalau Anda membuat rekaman video dari progres yang sudah Anda kerjakan, nanti tinggal saya siapkan saja linknya bagi yang ingin menyampaikan dalam video. Nah, kalau tidak cukup dalam bentuk laporan ya, seperti yang saya minta sebelumnya. Saya kira seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Ini tampilnya seperti ini ya. Kok jadi lucu ini. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Seputar yang sudah kita pelajari sampai hari ini.
Jadi kita ini kan terakhir, karena minggu depan Anda UAS seperti biasanya, nanti tinggal menunggu di email. Kemudian kalau mau menyelesaikan proyeknya, masih saya tunggu sampai tanggal 23 ya, 1 minggu setelah ujian UAS. Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Tinggal eksperimen ya. Ini sayangnya karena tidak offline, dan kalau offline pun kan ya mungkin agak susah karena Anda di kampus lain ya. Kalau offline kan Anda harus ke kampus di sini. Nah itu nggak tahu teknisnya, mungkin nanti kalau sudah tidak online, program Merdeka Belajar ini kan harapannya juga Anda bisa ke kampus-kampus lain secara real ya, termasuk yang barangkali nanti ambil di luar negeri juga seperti itu. Nah kalau offline mungkin malah bisa langsung praktek di robotnya. Ini karena online ya kita lakukan sebisanya, dan yang Anda punya seperti apa, yaitu sesuai pengalaman masing-masing saja. Terutama mikronya kan saya cek minggu lalu sudah pada punya, saya kira tinggal dilanjutkan ngoding di mikronya, itu basicnya. Dasarnya di mikro, kalau mikronya sudah tidak ada kendala, nanti di blendingnya itu bisa diganti yang lebih mudah, misalnya DNN tadi, itu saya kira sudah bisa untuk riset dari punya Anda ya. Pak izin bertanya. Ya, silakan. Pak, apakah boleh Pak, misalkan gini Pak, untuk objek yang menjadi bahan penelitian kami itu hanya satu robot gitu, tapi kita mengerjakannya secara berkelompok, namun laporannya itu masing-masing ya. Apakah boleh gitu? Boleh. Ya memang seharusnya begitu. Jadi untuk riset-riset yang seperti robot ini nggak bisa sendirian. Anda harus tim, boleh semua ini satu robotnya satu saja. Nanti kan pendekatannya beda-beda ya. Jadi Anda boleh menjelaskan apanya, itu nanti dirangkai jadi satu. Boleh seperti itu. Jadi paling enggak dapat 8 atau 7 video, nanti isinya beda-beda yang dijelaskan ya. Jadi mungkin ada yang fokus di mikronya, ada yang fokus di IoT-nya, ada yang fokus di deep learning-nya. Deep learning kan ada CNN, ada DNN gitu, dan lain-lain. Ya boleh sekali. Jadi memang tujuannya seperti itu, dan harapan saya ini jangan dianggap beban, tapi enjoy saja. Karena nanti kalau Anda under pressure, saya kira nggak dapat hasil biasanya. Tapi kalau Anda comfort, Anda nyaman, Anda merasa ini ada manfaatnya, nanti Anda masih ingin mengembangkan lebih lanjut. Jadi diminta tidak diminta, biasanya akan tetap melanjutkan risetnya. Saya kira seperti itu. Ya, baik Pak, terima kasih. Oke, baik. Kalau sudah jelas, nanti terima kasih jadi atas ininya kehadiran selama ini, dan mungkin bersama saya. Saya juga minta maaf kalau ada yang kurang berkenan ya. Tapi saya kira untuk selanjutnya nanti meskipun sudah tidak ada kuliah ini, kalau Anda masih ingin berkomunikasi, ingin tanya-tanya seputar robot, IoT, dan lain-lain, saya kira masih welcome ya. Jadi untuk selanjutnya, misalnya mau ada yang riset skripsi di kampus saya juga boleh. Saya kira tidak menutup kemungkinan untuk itu. Saya kira demikian. Baik, kalau ada lagi? Sudah tidak ada ya? Dari saya cukup. Ya, oke. Jadi kalau sudah tidak ada, ini menutup ininya gimana? Jadi nggak ada ininya. Udah biarin aja. Ini kalau, ini stop presenting. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Semoga apa yang sudah kita pelajari bisa bermanfaat buat kita dan untuk mungkin masyarakat ya. Saya kira demikian. Saya akhiri sampai di sini. Minggu depan kita UAS ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.